Assalamualaikum. Halo guys, balik lagi sama gue Syam di program Misteri Twitter. Kali ini gue bakal ceritain lagi tweet dari Twitter ya. Sebelumnya makasih banyak buat @cerita_setan yang udah mau ngizinin. Sebelumnya makasih juga nih buat tim-tim kreatif udah meminta izin ke akun Twitter tersebut. Kali ini gue bakal ceritain cerita yang berjudul pengalaman serem PKL di rumah sakit. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke kontennya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kita masuk ke ceritanya. Oke, kita masuk ke ceritanya. Sebelumnya akun Twitter @cerita_setan ini disclaimer dulu nih. Kebetulan cerita yang dia dapat adalah kiriman dari email penggemarnya juga yang bakal gue ceritain lagi. Untuk yang tahu lokasinya, mohon untuk disimpan sendiri saja ya. Langsung aja deh. Hari yang dinanti tiba. Akhirnya aku bisa merasakan gimana rasanya PKL. Ya, walaupun banyak juga cerita mistis ketika PKL, tapi bagiku horor itu ketika aku telat menunaikan kewajiban sholat, gak nutup kemungkinan juga kalau pas lihat setan. Rasanya senang dan bahagia aja bisa bantu orang lain dalam PKL ini. Apalagi aku seorang perawat. Kalau menurut cerita yang beredar, rumah sakit ini katanya terkenal angker dan kebetulan aku kebagian di sana. Ya, walaupun hampir semua rumah sakit itu pasti angker. Dan ini pengalaman seram pertamaku waktu itu. Teman-temanku biasanya manggil aku Putri. Aku kuliah di kota ini juga. Kebetulan waktu itu aku sudah selesai beberes untuk perlengkapan buat besok berangkat. Setelah semua siap, aku bersama kakak berangkat menuju lokasi. Gak sampai 1 jam kok perjalanannya. Tibalah aku di asrama. Waktu pertama kali aku menginjakkan kaki di asrama, rasanya kok gini banget ya. Merinding aja liatnya. Ada kesan seremnya juga. Tapi aku coba untuk gak mikirin ke arah mistis. Takut kalau nanti malah kejadian. Singkat cerita, setelah memasuki minggu pertama masa PKL, kebetulan nih aku kebagian shift malam. Dan waktu itu rekan shiftku ditemani sama 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang bernama Dian, Sasa, dan Mega. Nah, aku lupa jam berapa. Tapi malam itu aku jaga di bagian depan atau resepsionis salah satu bangsal bersama 1 laki-laki namanya Agus dan teman-teman lain sedang muter bangsal buat ngecek satu persatu pasien. Semakin malam karena juga sepi. Oke, mungkin sebelum lanjut ya, buat kalian yang nggak tahu bangsal itu apa sih guys? Bangsal itu? Kayak ini ruangan. Bangsal itu kayak seperti bagian-bagian kamar ya, ruangan dari rumah sakit gitu. Kita lanjut. Semakin malam karena juga sepi, kok mendadak suasana jadi tegang mencekam gini ya. Tapi untungnya Agus berinisiatif buat ngajak ngobrol aku. Jadi agak tenang walaupun masih merinding. Tapi begonya Agus, kenapa dia malah nanya-nanyain yang menurutku malah bikin suasana tambah serem. Bayangin aja dia tiba-tiba tanya kayak gini. Put, dengar suara orang ketawa gak? Kayaknya suara tuh di ruangan sebelah deh, kata si Agus. Ya, siapa yang gak kesel kan? Suasana lagi kayak gini, si Agus malah bikin suasana tambah serem. Emang gak peka tuh cowok. Emang cowok mah gak peka sih. Sebenarnya aku juga dengar suara itu, tapi aku emang sengaja jawab gak denger tuh biar si Agus gak nanya lagi. Malah ngadi-ngadi nih bocah. Dia nanya lagi kalau ada bau melati. Nah, kan emang bener nih si Agus. Gak lama tiba-tiba ada suara yang manggil Agus. Ternyata si Roni yang manggil. Agus pun langsung pergi. Dan sekarang aku sendiri di depan. Bayangin aja, gak ada siapa-siapa. Pak Satam yang biasa jaga aja itu nggak ada, nggak tahu deh kemana.
10 menit kemudian, kok dari arah koridor aku kayak denger langkah kaki. Dan itu gak cuma sepasang, tapi kayak ramai. Pas aku tunggu-tunggu kok gak sampai-sampai nih orang. Aku tengok nih ke arah suara, dan ternyata gak ada apapun dan siapapun. Mulailah aku ketakutan. Pokoknya campur aduk gitu rasanya. Keringetan dingin, gemeter, dan kakiku gak mau berhenti gerak. Kayak tremor kayak gitu. Pas posisi kayak gitu, apesnya lagi, aku harus ganti pembalut. Pokoknya malam itu aku sial banget deh. Intinya aku doa aja sebisa aku. Aku jalan cepat ke toilet yang deket dan langsung ganti pembalut. Nah, ini nih kejadian paling serem kalau menurut aku. Ketika aku selesai ganti dan pembalut udah aku kemas demikian rupa biar ketutup rapat, terus aku buang tuh ke tong sampah. Nah, pas lagi cuci tangan di wastafel, otomatis kan kalau ada cermin pasti ngaca dulu tuh. Duduk, serak. Tahu gak suara apa itu? Itu suara bak sampah jatuh dan pembalutku kebuka. Dan di sana dengan jelas banget aku lihat ada sosok perempuan pakai baju putih, mukanya pucat banget, rambutnya panjang dan ngesot, sedang ngejelatin. Padahal itu udah aku bersihin. Seremnya lagi, pas dia udah selesai jelatin gitu, perempuan itu langsung natap ke arah aku. Aku bener-bener gak bisa gerak waktu itu. Kayak tubuhku tuh nge-freeze, mau kemana-mana gak bisa. Yang aku ingat, aku kebangun di ruangan yang udah ada teman-teman aku. Nah, itulah kejadian pertama yang paling serem. Masuk minggu kedua, teror perempuan yang ngeset itu udah gak ada. Tapi ada yang serem juga. Kali ini aku lagi sama Sasa, kejadian juga di malam hari. Waktu itu aku sama Sasa lagi muter bangsal sama ngecek pasien. Kebetulan rumah sakit ini lumayan luas, jadi ya lumayan capek. Nah, pas kita jalan lorong atau koridor gitu, setelah keluar dari ruangan pasien, kok tiba-tiba aku kayak nyium bau melati lagi. Merinding nih. Terus aku nanya ke Sasa, kalau dia juga nyium apa enggak. Dan ternyata si Sasa juga nyium. Terus kita saling natap, larut dalam pikiran masing-masing. Kira-kira ada apa nih kok mendadak nyium aroma melati? Kita terus jalan agak cepat sampai ketika kita belok, itu udah kelihatan banget koridor. Kita berhenti, saling pandang. Pokoknya udah mikirin yang serem-serem deh. Apalagi kalau kayak di film-film gitu tiba-tiba lampu mati satu persatu. Intinya aku mikir gimana caranya sampai di ujung tanpa ada gangguan. Setelah berpikir gak ada jalan lagi selain menyusuri lorong rumah sakit, kita gandengan. Sempat aku remes tangan Sasa karena emang takut. Nah, pas sampai tengah itu percabangan, ya aku sama Sasa ngeliat ada perempuan pakai baju pasien lagi berdiri di sisi lorong sebelah kanan. Akhirnya kita samperin nih si pasien. Kita tanya-tanyain, kok malam-malam gini di luar? Nah, pas udah sampai di belakangnya, aku sapa kan si perempuan ini. Kalau dilihat dari belakang kayak mbak-mbak gitu. Rambutnya sepinggang tapi agak acak-acakan. Terus aku langsung nanya gini, permisi mbak, kok malam-malam gini di luar? Kenapa? Tapi pasien itu nggak jawab, cuma diem aja. Nengok pun juga enggak. Aku kira aku kurang keras manggilnya. Kemudian aku tanya lagi, tapi agak keras. Nah, pas kedua kalinya, mbak-mbak itu nengok. Kita udah deg-degan waktu itu. Bayangin kalau tiba-tiba mukanya hancur atau gimana dan kita nggak tahu. Kalau di film-film pasti ada musik yang gemuruh gitu kan. Detak jantungku deg-degan. Terus mbaknya itu entah kenapa nengoknya tuh lambat banget. Pas udah sepenuhnya nengok, alhamdulillah nggak ada yang aneh. Cuma kok pucet aja mukanya. Terus aku tanyain, kamarnya di mana? Biar kita anter. Udah gitu mbaknya cuma nunjuk aja ke arah sana, tepatnya ke kiri. Kalau ditarik lurus, ujungnya itu kamar mayat. Tapi kita gak mikir atau gak mungkin juga mbaknya ke sana. Kita terus jalan ngikutin mbaknya, tapi kenapa mbaknya gak berhenti? Padahal kita udah ngelewatin beberapa kamar, udah mulai mikir yang aneh-aneh nih. Apa benar ini mau ke kamar mayat? Ternyata bener gila, si Sasa udah mulai mau nangis tuh. Kelihatan banget matanya yang udah berkaca-kaca. Gak lama juga dari depan tuh kayak ada yang naik sepeda. Ternyata si Agus sama Roni lagi muter juga. Di situ kita mulai lega. Ada temen akhirnya. Tapi anehnya mereka tuh kayak ketakutan. Jadi nyelonong aja, gak manggil atau gimana. Yang bikin aku sama Sasa jadi tambah takut. Nah, pas pandanganku ngikutin mereka nyelonong pakai sepeda gitu, aku lihat banget mukanya tegang kayak dikejar setan.
Pokoknya mencekam banget deh malam itu. Tiba-tiba aku sama Sasa gak sengaja nabrak Mbak yang ada di depan kita. Buk, spontan dong. Aku sama Sasa minta maaf, tapi di sini kita nemuin kejanggalan lagi ketika aku dan Sasa nabrak itu. Aku bener-bener yakin banget kalau aku nyium aroma busuk. Kayak aroma busuk itu juga ada tepat di depan kita. Kita saling pandang tapi sama-sama nutup hidung. Jadi posisinya kita ini di belakang Mbaknya persis. Nggak lama Mbaknya ketawa. Ketawanya tuh manja-manja gitu. Kayak dia tahu kalau kita lagi keganggu sama bau itu. Bayangin deh guys, kalau kalian ada di posisi itu. Kita mundur pelan-pelan. Aku udah ngerasa nggak bener nih. Pas aku punya pikiran kayak gitu, Mbaknya nengok. Bener-bener nengok, tapi badannya nggak ikut gerak. Cuma kepalanya aja yang berputar ke belakang. Astagfirullah. Sasa ngucap istighfar tapi kencang banget. Nah, sialnya Sasa langsung pingsan. Di situ aku udah nggak tahu lagi harus kayak gimana. Yang jelas, pertemanan kita lagi diuji. Aku ninggalin Sasa sendiri buat tolong ke teman-teman yang lain. Tahu gak cerita selanjutnya? Masih inget gak? Agus sama Roni yang naik sepeda. Aku mau ketawa tapi takut dosa. Tapi ya, emang kenyataannya kayak gitu. Mereka juga pingsan di lorong. Kayaknya mereka tabrakan gitu sih. Aduh, sorry guys. Sorry ya. Oke, kita ulang lagi. Kayaknya mereka tabrakan gitu, terus jatuh semua. Aku bangunin mereka. Untung aja mereka langsung sadar. Aku langsung ceritain kejadian barusan. Tapi karena masih dirundung ketakutan, mereka nggak berani. Akhirnya kami minta tolong sama Pak Satpam. Sebut aja namanya Pak Basuki. Beliau ini udah lama kerja di rumah sakit ini. Dan cerita tentang suster ngesot dan perempuan yang aku temui tadi memang ada. Pokoknya Pak Basuki ini juga salah satu korban dari mereka. Singkatnya, kami akhirnya ditemenin Pak Basuki buat nolongin Sasa. Kebetulan Agus yang kuat, karena di antara laki-laki, Agus badannya emang agak atletis. Masa badannya atletis pingsan tadi? Setelah dibopong dan dimasukkan ke ruangan perawat, di dalam ruangan itu sampai heboh cerita malam itu, sampai para karyawan pun juga pada ikutan ketakutan. Nah, menjelang pagi, kita balik ke kos. Aku, Sasa, Dian, dan Mega emang sengaja gak mau tinggal di asrama. Kita lebih milih ngekos, lebih leluasa kalau mau kemana-mana. Sebenarnya masih ada beberapa minggu lagi nih, dan itu semua kita mengalami kejadian serem. Oke guys, mungkin sekian cerita kali ini. Sebenarnya sih cerita ini banyak part-partnya. Mungkin kalian kalau mau lebih baca lebih lanjut, lebih jelasnya untuk semuanya, bisa langsung ke akun Twitter yang bernama @cerita_setan, atau mungkin boleh kalau misalkan kalian mau kita ceritain, tulis di kolom komentar bawah. Nanti pasti kita ceritain kok. Mungkin cukup sampai situ aja program Mister kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di konten Mister selanjutnya.